Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Septiani. Pada video ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Islam dan Ilmu Kejiwaan, yaitu mengenai paradigma psikologi Islami gitu. Oke, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu paradigma yang sudah dijelaskan oleh para ahli. Nah, salah satunya itu ada menurut Friedrich Robert yang dituliskan oleh Ali Mudofir dalam Kamus Istilah Filsafat, di mana Ali ini mengutip pendapat menurut Friedrich Robert mengenai makna paradigma, yaitu paradigma itu merupakan suatu pandangan yang mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalannya. Jadi, paradigma itu tuh merupakan asumsi dasar dari suatu disiplin ilmu. Nah, secara umum, menurut paradigma ilmu pengetahuan modern atau sains, itu tuh bisa dikatakan sebagai suatu hal yang ilmiah jika dia memiliki sifat dan objektivitas, dan juga rasionalitas gitu. Tapi ketika hal itu tidak memiliki sifat yang objektif dan juga rasional, maka hal itu tidak bisa disebut sebagai suatu hal yang ilmiah. Nah, di dalam disiplin psikologi juga terdapat paradigma-paradigma, tapi sesuai dengan aliran-aliran yang ada. Contohnya itu pertama seperti ada Wilmund, di mana ia merupakan seorang tokoh psikologi strukturalisme yang menggunakan paradigma kesadaran. Lalu ada Sigmund Freud, di mana Sigmund Freud ini sebagai tokoh psikoanalisa, yang menggunakan paradigma ketaksadaran atau unconsciousness. Lalu ada John B. Watson, yang merupakan seorang tokoh behaviorisme yang menggunakan paradigma objektif. Dan ada juga Abraham Maslow atau sebagai seorang tokoh psikologi humanistik yang menggunakan paradigma humanistik. Oke, dari penjelasan-penjelasan tersebut, Hidayat Nata Atmaja menyimpulkan bahwa paradigma dari ilmu sains atau ilmu yang ada di barat itu sebagai keimanan terhadap dunia yang empiris dan akal manusia. Di mana menurut Hidayat Nata Atmaja, sebagai orang yang beragama, saya tidak punya pilihan lain, katanya, kecuali menolak dan mencoba untuk mencari paradigma ilmu yang hak, yaitu paradigma yang diturunkan dari rukun iman. Nah, kenapa rukun iman? Karena inti dari rukun iman itu merupakan keimanan terhadap keesaan dari Tuhan, tentunya dengan segala bimbingannya dan juga petunjuk dari Tuhan gitu. Kalau dalam artian operasional berarti memiliki keimanan terhadap kitab suci Al-Quran dan juga hadis. Nah, dengan arti dari operasionalisasi yang tadi itu bisa dikaitkan dengan bidang keilmuan, yaitu yang dapat diartikan dengan beberapa hal. Yang pertama yaitu keimanan terhadap adanya sunatullah, di mana yang sunatullah itu yang mengatur perubahan dan eksistensi di dunia yang empiris, yang dalam batas-batas tertentu dapat diketahui manusia melalui kemampuan nalar dalam suatu perjuangan untuk mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua yaitu keimanan terhadap dunia gaib. Di balik di dunia empiris ini, dunia gaib juga disebut dengan dunia akhirat. Tetapi kata akhirat ini tuh punya dua arti. Yang pertama yaitu dunia sesudah kematian atau dunia yang kemudian akan datang, dan juga dunia lain. Dalam artian ini tuh dunia akhirat yang dapat kita alami saat ini gitu, khususnya pengalaman di bidang akhlak dan kreativitas yang justru menjadi dasar bagi kehidupan manusia di dunia empirik. Dunia gaib ini merupakan pasangan puritas bagi dunia empiris. Kalau dunia empiris itu semu atau berubah-ubah, maka dunia gaib itu mempunyai arti yang mutlak. Yang ketiga yaitu sunatullah mengandung kepastian dalam bentuk takdir yang harus manusia imani gitu. Dan dengan mengenal sunatullah, manusia itu mempunyai peluang untuk lebih mensyukuri rahmat dari Allah dan mengembangkan dirinya menuju kesempurnaan yang menjadi inti tujuan dari kehidupan yang ada di bumi ini. Oke, yang selanjutnya saya akan membahas mengenai ilmu pengetahuan dalam Islam. Jadi kata ilmu itu tuh ada serapan dari bahasa Arab atau katanya itu ilm yang artinya pengetahuan. Di mana dalam pemahaman awam ini, pengetahuan itu merupakan hal yang diketahui oleh objek tertentu. Sementara ilmu itu lebih dikenal sebagai pengetahuan yang relatif lebih teratur dan terorganisir. Yang pertama ada Allah sebagai sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan. Arti dari sumber dari segala sumber ini merupakan sumber pertama dan juga tidak akan ada lagi sumber setelahnya gitu.
Hal ini tuh dituliskan juga di dalam surat An-Nur ayat 35, di mana artinya itu adalah Allah adalah cahaya atau sumber langit dan bumi, cahaya di atas cahaya. Nah, menurut para filosof itu mereka memaknai istilah nur yang artinya cahaya itu dengan rangkaian akal-akal yang 10, sedangkan para sufi itu mengartikannya dengan bentuk hidayah dan juga petunjuk dari Tuhan. Sebenarnya keduanya ini sama-sama mengacu pada perolehan ilmu hakikat gitu. Nah, menurut para filosof, itu mereka mengutamakan akal untuk sarana menemukan ilmu hakikat tersebut gitu. Maka mereka cenderung menggunakan istilah akal. Sedangkan menurut sufi itu mereka cenderung mengutamakan qalb sebagai sarana untuk menemukan ilmu hakikat. Cenderung menggunakan hidayah gitu atau yang berkonotasi makna penghayatan. Namun keduanya tetap mengacu pada sumber yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran sendiri, itu diperkenalkan salah satu nama Allah, yaitu Al-Alim, yang berarti maha mengetahui atau yang maha berilmu. Di mana ilmu dan pengetahuan yang Allah miliki itu melampaui segalanya gitu, baik itu fenomena, materi, alam semesta, baik itu yang terlihat ataupun tidak oleh manusia. Contoh yang tidak terlihat itu adalah penciptaan alam semesta dan juga makhluknya gitu. Yang kedua ada sumber ilmu pengetahuan. Arti dari sumber sendiri itu adalah tempat munculnya sesuatu gitu. Maka kalau sumber ilmu pengetahuan berarti artinya tempat munculnya ilmu pengetahuan tersebut gitu. Di mana ilmu pengetahuan itu diperoleh dari sumber itu. Dari beberapa penjelasan terdahulu itu dapat pemahaman bahwa manusia itu bisa dapat kebenaran itu dari dua ayat yang berbeda, yaitu ayat verbal dan ayat non-verbal. Yang disebut dengan ayat verbal adalah ayat yang digunakan dalam bahasa manusia, yaitu Al-Quran gitu. Sedangkan ayat non-verbal ini tuh ayat yang tersebar atau tertulis di hamparan alam semesta. Maka sumber ilmu pengetahuan juga tersedia dalam dua ayat, yaitu ayat verbal dan non-verbal. Kedua ayat tersebut itu diberikan oleh Allah sejak penciptaan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Tuh, di mana di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Adam sendiri diajari oleh Allah dengan Al-Asma dan Al-Kalimat. Hal ini tuh dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 31 dan ayat 37. Yang ketiga itu adalah cara memperoleh ilmu pengetahuan. Jadi karena Allah itu adalah sumber dari segala sumber gitu, di mana yang memiliki ilmu pengetahuan, maka Allah sendiri telah memberikan sarana dan juga potensial gitu untuk manusia menemukan kebenaran. Gitu. Makanya manusia itu sebenarnya diturunkan ke bumi itu ditugaskan untuk dituntut untuk mencari kebenaran dari sarana dan juga potensi yang telah diberikan oleh Allah. Nah, sarana apa aja sih yang udah Allah berikan? Itu contohnya seperti insting, indera, akal, qalb, ruh, nafs, dan juga fitrah. Di dalam Al-Quran sendiri itu ada 3 cara di mana manusia bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Yang pertama itu dengan cara pengamatan sensoris, contohnya berupa observasi. Yang kedua yaitu melalui nalar atau akal dengan kemampuan berargumentasi logis. Dan yang ketiga yaitu melalui pengalaman spiritual transendental atau pengalaman iman. Nah, jadi paradigma yang menjadi landasan dari pembangunan psikologi Islami itu adalah paradigma fitrah, teman-teman. Jadi, inti dari paradigma fitrah ini adalah bahwa manusia itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Dan manusia punya dua peran utama, yaitu sebagai khalifah Allah atau wakil Allah dan juga sebagai Abdullah atau hamba Allah. Peran sebagai khalifah Allah itu terwujud dengan penguasaan alam dengan isinya, dan peran sebagai khalifah Allah itu terwujud dengan tanggung jawab kepada Allah dan hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah. Inilah konsep besar atau konsep dasar dari paradigma filosofi fitrah psikologi secara Islami. Gitu. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.